Jadi kalau di DPRD menurut tata tertib itu ada untuk paripurna itu 5 kali ya, 5 kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan bisa menegur secara lisan, secara tertulis, dan itu setiap 4 bulan sekali kami evaluasi seluruh anggota DPRD. Kalau yang mengamani BK sendiri ada nggak sih Kang? Ya yang mengen BK ya seluruh anggota. Iya, kita dipencerongi semua gitu. Gimana kita mau menjadi BK kalau kita sendiri tidak disiplin? Berarti kayaknya bebannya lebih berat di BK ya? Iya, betul. Karena ya bahasanya jeruk makan jeruk. Kalau kita tidak menunjukkan dulu kedisiplinan gitu kan, teladan ya bagaimana mereka mau ngikut kan itu. Saya bilang nanti wayang pemilu kamu berlomba lagi pengen jadi dewan lagi ya. Sekarang jadi dewan jalan ke kantor saya. Nanti kursinya digotong orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya balik lagi dalam acara program SOS, Sajian Obrolan Santai. Setelah kemarin kita ke Kota Baja, Kota Cilegon, kali ini saya balik lagi ke Kota Baja nih. Tapi tetap tidak sendiri. Saya ditemani oleh masih anggota Dewan Kota Cilegon dengan Kang Aam Amarullah. Siap. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, walafiat Mas Ganis, alhamdulillah. Sibuk apa nih sekarang? Ya, sekarang ini barusan selesai beberapa rapat dari pagi ya. Ada rapat penggantian antar waktu, ada rapat paripurna tentang perubahan alat kelengkapan dewan, karena ada PAW, barusan rapat terkait dengan aduan masyarakat terkait dengan lahan dari Madrasah Seberang. Nah, lanjut nanti ada sebentar lagi kita akan membahas APBD tahun 2024 gitu. Kang, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih. Ya. Nah, saya manggilnya Akang. Ya, Akang Bapak aja. Atau apa nih? Kang Aam aja yang lebih akrab. Kang Aam. Karena gini, kenapa saya dari tadi pas opening manggil Akang? Soalnya saya sih cek riset tim, katanya Kang Aam nih aslinya bukan dari Banten, tapi dari Jawa Barat. Iya, betul. Dari mana Kang? Saya asli dari Garut, Jawa Barat. Dari Garut. Cuman di sini sudah 23 tahun di Cilegon, ya tepatnya di Merak saya tinggalnya. Gitu. Udah lama. Iya, udah lama. Memang tepatnya Kang Aam karena Kang semua akun media saya semuanya Kang Aam Amarullah ya. Sampai kalau nggak salah di Facebooknya itu Sobat Aam ya. Sobat Kang Aam. Iya. Di Facebook, di TikTok, di Instagram semuanya Kang Aam. Main TikTok juga? Semua harus ngikutin sekarang medsosnya. Ngikutin ya? Iya, betul. Oke, Kang, kita jalan-jalan muter-muter Cilegon ya Kang ya? Harus. Pokoknya yang ke Cilegon wajib muter-muter di Kota Baja ini. Aduh, kenapa tuh Kang? Ya akan mendapatkan sesuatu yang berbeda lah di Cilegon. Kota Cilegon, kota kecil tapi unik, dengan sejuta cerita. Karena disinilah Cilegon itu banyak sejarah. Kemudian saya lagi kecil sudah dikenalkan dengan Cilegon. Pokoknya pabrik baja ya udah Cilegon. Tahunya. Dulu lagi zaman SD itu. Benar. Gitu. Siapa yang nggak tahu pabrik baja ya di Cilegon, iya. Betul. Kang Aam. Iya. Kalau untuk di Dewan sendiri sebagai apa nih? Saya di Dewan ini periode kedua, tahun ke-10 berarti ya, karena tinggal setahun lagi masa jabatan yang 2024. Saya diberi amanah 4 jabatan di Dewan itu. Yang pertama Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon, kedua anggota Badan Anggaran, yang ketiga anggota Badan Kehormatan, dan yang keempat yaitu menduduki Komisi 1, anggota Komisi 1. Iya, jadi sudah ada 4 amanah yang saya emban di DPRD Kota Cilegon ini.
di periode yang kedua ini. Nah, kemarin itu Kang, saya sudah ngobrol sama Pak Bayhaki, cuman pengen dipanggilnya Om Bek biar lebih muda. Biar tua jiwa harus tetap muda dan semangat ya. Gitu. Sama berarti di Badan Kehormatan. Ya betul, Pak Bayhaki juga sama dengan saya di Badan Kehormatan, cuman di komisi beda, kemudian beliau juga beda di AKD yang lain, beliau di Badan Musyawarah, saya di Badan Anggaran gitu. Kalau untuk masa lamanya sama di Badan Kehormatan? Sama. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Karena aturannya ada rolling per 2,5 tahun. Kalau dari Kang Am sendiri nih, untuk bisa terpilihnya jadi Badan Kehormatan tuh kayak gimana Kang? Sebetulnya itu kita diutus ya oleh praksi untuk menjadi calon BK. Kemudian yang punya kewenangan untuk memilih adalah anggota-anggota DPRD, yaitu sebanyak perwakilan 5 orang. 5 orang. Sebetulnya di DPRD itu kan ada 8 fraksi. Nah, saya terpilih dari fraksi PKS menjadi anggota Badan Kehormatan itu berdasarkan pemilihan gitu. Nah, mungkin pertimbangannya apa? Ya mungkin teman-teman anggota fraksi lain lah punya pertimbangan tersendiri. Saya nggak bisa menceritakan apa kelebihan, yang jelas kekurangannya yang banyak. Ya, cuman yang jelas untuk Badan Kehormatan ini di periode awal saya juga sama di Badan Kehormatan. Periode kedua ini juga diberi amanah di Badan Kehormatan juga. Sudah 2 kali berarti? 2 kali menduduki ya Badan Kehormatan. Paham, soalnya kata Om Bek kemarin. Ke Badan Kehormatan tuh seperti kalau di polisinya mah propos atau komdis gitu. Iya, seperti itu. Berarti diajukan biar ini ya anggota-anggota dewan yang ada di Cilegon biar etika segala macamnya. Iya, karena memang Badan Kehormatan ini mempunyai tugas untuk paling utama aja lah memberi contoh terhadap kedisiplinan anggota. Kedisiplinan apa? Terkait dengan karena di DPR itu kan ada yang namanya tata tertib ya. Seragam diatur, kehadiran rapat diatur kan itu. Kedisiplinan juga terkait dengan tugas pokok dan fungsinya juga diatur. Nah, itu yang menduduki Badan Kehormatan ini harus benar-benar orang-orang yang punya komitmen tinggi terhadap pelaksanaan itu semua gitu. Kedisiplinan. Iya, diragukan lagi. Iya, gitu. Terutama di kehadiran rapat gitu ya. Ada batasnya Kang, tadi ngomongin kehadiran rapat dan masuk itu. Jadi kalau di DPRD menurut tata tertib itu ada untuk paripurna itu 5 kali ya, 5 kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan bisa menegur secara lisan, secara tertulis, dan itu setiap 4 bulan sekali kami evaluasi seluruh anggota DPRD Cilegon terkait dengan kehadiran di rapat-rapat, terutama di rapat paripurna yang merupakan forum tertinggi pengambil keputusan di DPRD kan rapat paripurna. Gitu. Kalau untuk absen masuk kerja segala macam dilihat juga? Iya. Absen terutama di rapat-rapat itu direkap setiap 4 bulan sekali, kita evaluasi siapa yang rendah kehadirannya, kemudian secara persuasif terutama kita obroli dulu gitu. Kemudian ternyata juga masih seperti itu, maka kami punya kewenangan untuk menegur secara tertulis ke yang bersangkutan langsung atau kepada fraksi di mana anggota dewan itu bernaung di fraksinya kan gitu. Tapi tetap kami melaporkan kepada pimpinan DPRD terkait dengan evaluasi tersebut. Nah, ini kan tugas BK ini mengawasi ya, biar tertibnya semua aman, nggak kerjanya nggak bolos-bolosan gitu. Kalau yang mengamani BK sendiri ada nggak sih Kang? Ya yang mengamani BK ya seluruh anggota. Iya, kita dipencerongi semua gitu. Gimana kita mau menjadi BK kalau kita sendiri tidak disiplin gitu kan.
orang-orang pilihan lah ya. Nah, artinya itu sebetulnya, Mak. Ya. Gitu. Kang, kalau anggota BK sendiri ada berapa di Anggota BK secara aturan memang dibatasi 5 anggota. 5 anggota itu kalau di DPRD-nya ada 8 fraksi boleh mengirimkan 1 orang utusan untuk tetap nanti dipilih. Tapi yang dipilih hanya 5 orang saja gitu. Nah, sementara ini yang kelima itu dari PKS, P3, PDIP, Golkar, dan satu lagi Gerindra. Ada 3 fraksi yang tidak menduduki jabatan di Badan Kehormatan. Kalau Kang Aam sebagai anggota apa? Sebagai anggota saya, sebagai anggota waktu di awal periode saya sudah pernah menjadi pimpinan BK. Gitu biar bergiliran merasakan atmosfer di kinerja di Badan Kehormatan gitu. Periode pertama jadi pimpinan BK, sekarang ke anggota itu ya dipilih atau pilihan sendiri kan? Dipilih. Sama dipilih, ya sama dipilih. Tapi tetap akan menjadi pertimbangan gitu kan. Siapa-siapa yang udah pernah jangan lagi gitu supaya yang lain bisa merasakan jadi pimpinan Badan Kehormatan seperti itu. Kang, pimpinan BK udah pernah, sekarang jadi anggota dan udah hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun. Tahun kedua lah sekarang. Lebih enak mana, Kang? Ya sebetulnya amanah sih nggak ada yang enak sebetulnya. Semua penuh tanggung jawab ya amanah itu. Cuman saat kita mencintai pekerjaan itu, jadi yang berat pun menjadi ringan gitu. Kuncinya bagaimana kita menikmati, terutama mensyukuri lah. Karena ya posisi-posisi seperti ini tuh nggak semua orang bisa punya kesempatan gitu. Itu yang selalu saya pikirkan kalau mau malas rapat, malas hadir. Saya selalu berpikir, weh posisi yang sekarang ini saya duduki ini banyak orang yang ngincer sebenarnya. Banyak yang ngincer. Banyak yang ngincer. Menjadi anggota dewan itu bukan hal yang mudah gitu. Kemudian punya jabatan tersendiri kan gitu. Kemudian di DPRD sendiri juga hanya ada yang punya 2 AKD kan, paling banyak 3. Sementara saya ada 4 gitu kan. Ini juga yang patut disyukuri itu dengan serius melaksanakan tugas ini kan, seperti itu. Itu berarti semua dewan juga ada badan kehormatan ya kan? Iya betul. Semua DPR itu ada badan kehormatannya. Kalau di DPR RI namanya MKD, Majelis Kehormatan Dewan. Tapi aturan mainnya sama? Sama, iya sama. Artinya tugas pokok fungsinya sama. Hanya namanya saja Majelis Kehormatan Dewan. Kalau di DPRD kota, kabupaten, dan provinsi namanya Badan Kehormatan aja. Kang, untuk di Cilegon sendiri, udah ada aduan atau apa tentang ke BK ya, tentang dewan, ada nggak Kang? Ya sebetulnya mas selama ini sih alhamdulillah ya, tidak ada terkait dengan disiplin, terkait dengan moral, terkait dengan masih dalam kondisi memang normal lah gitu ya. Masih wajar lah. Memang ada beberapa yang artinya dalam kehadiran rapat rendah, tapi itu masih di batas. Artinya di bawah standar yang sudah ditentukan oleh tata tertib DPRD gitu. Karena kami juga selalu persuasif kepada para anggota dewan ini. Ya saya sampaikan begini sebetulnya, Mak. Kan kita lagi musim kampanye, pengen jadi dewan. Masa setelah jadi dewan kita begitu. Sementara posisi ini nih banyak yang menginginkan jadi anggota dewan itu. Bayangin aja di dapil saya itu hanya 8 kursi. Ya calegnya bisa ratusan kan gitu. Ya hanya orang-orang tertentu lah yang terpilih kan gitu. Benar. Oleh karena itu jangan sampai saya bilang disia-siakan. Ya dengan menyadarkan itu aja alhamdulillah gitu kan, besoknya hadir seperti itu. Berarti kayaknya bebannya lebih berat di BK ya? Iya betul, karena ya bahasanya jeruk makan jeruk. Kalau kita tidak menunjukkan dulu kedisiplinan gitu kan, teladan ya bagaimana mereka mau ngikut kan itu. Kang, ya setiap fraksi itu mengajukan ya? Ya mengajukan. Ada nggak sih Kang yang jahil ataupun apa cerita lucu lah, misalkan, fraksi ini dong coba soal kedisiplinannya disinggung segala macam. Oh itu mah ya biasa sih ada, karena memang tadi itu
anggota dewan ini juga banyak yang punya kesibukan, tapi sering disenggol gitu kan. Coba sih suwe kok orang ngedeleng je wonge kayak bahasa Cilegon mah aja kayak kangen kok di Ciperan BK ya, kita yang disenggol juga, akhirnya kita senggol juga gitu. Tapi tadi kita masih persuasif lah, artinya lebih ke humanis juga. Ada yang istilahnya gimana ya, humanis saja, mengingatkan sesama-sama anggota gitu. Walaupun konteksnya bercanda. Iya. Iya, udah pasti dong. Malunya kan kalau anggota BK marahin atau negor dewan sih nggak jadi masalah. Kalau kebaliknya. Iya. Aduh. Nah, kalau pimpinan dewan dia ini juga sama BK apa enggak? Apa ada batasan-batasan koridor sendiri? Sesungguhnya semua anggota DPRD itu punya punya hak untuk tetap kita awasi ya. Karena walaupun pimpinan dewan tetap judulnya mah anggota juga kan gitu. Karena memang aturan aja harus ada pimpinan kan gitu. Ada ketua, ada wakil ketua gitu. Makanya tetap, tapi alhamdulillahnya kalau pimpinan karena memang harus terus tampil di depan gitu, kehadirannya ya paling tinggi lah ininya, ratingnya paling tinggi. Jadi nggak ada yang perlu dievaluasi. Iya. Tugas BK itu ya berat juga ya, baratnya satu rumah banyak orang, gimana caranya nih biar jaga nama baik ya, gitu Kang. Ya intinya BK itu memang menjaga marwah DPRD itu ada tanggung jawabnya di BK, walaupun secara pribadi semua harus menjaga ya lembaga DPRD ini. Otomatis itu ya, tapi memang secara kelembagaan memang diberi kewenangan itu badan kehormatan. Namanya juga badan kehormatan. Yang mahal itu kan yang terhormatnya itu. Kepada yang terhormatnya itu yang mahal itu. Iya. Kalau di sambutan yang terhormat, badan kehormatan 2 kali. Aduh. Terhormatnya itu. Kang, kalau tadi Parto di PKS? Ya, di PKS saya semenjak reformasi, bahkan sebelum reformasi saya 97 sudah di pergerakan, kemudian 98 ada reformasi, 99 ada pemilu, saya sudah di Partai Keadilan dulu. Kemudian dari bawah ya? Dari bawah, saya dari benar-benar ya, artinya pernah pengurus kelurahan, pernah pengurus kecamatan, ya sekarang pengurus di tingkat kota Cilegon. Dulu kuliah saya di Jawa Barat. Jawa Barat. Di sini mah hanya memang waktu itu hijrah ekonomi aja. Hijrah. Kang, hijrah ekonomi. Mulai tertarik di dunia politik dari kapan? Apa SMP, SMA? Saya kelas 1 SMA. Oh, SMA. 97 itu saya kelas 1 SMA. Sudah ikut di pergerakan awal sih, bukan politik. Waktu itu memang karena demokrasi di kita 97 itu belum terbuka ya. Hanya 3 partai aja kan waktu itu. Nah, begitu 98 ada reformasi, kita dikonfirmasi oleh pimpinan organisasi, sekarang eranya terbuka nih. Apakah mau tetap seperti ini di pergerakan bawah tanah atau mau terbuka mengikuti partai politik? Nah, akhirnya semua sepakat untuk mengikuti partai politik, dan alhamdulillah waktu 99 pertama pemilu setelah reformasi itu, penyelenggara pemilu itu bukan KPU tapi gabungan partai politik. Nah, saya sudah diutus oleh Partai Keadilan dulu menjadi pengurus kecamatan, PPK kalau sekarang mah, PPK. Jadi yang mendata, yang merekapitulasi. Saya waktu itu sekretaris di kecamatan waktu itu. SMA kelas 1 saya. SMA kelas 1 ya? Jadi kalau rapat di PPK di kecamatan itu saya masih pakai seragam. Pertama nyoblos itu 99. Tahun 99. Udah begitu ya. Dari SMA udah kayaknya sedang tidak baik-baik saja kayaknya ini. Iya. 98, 99 lagi gawat-gawatnya kan gitu sama itu. Dan itu langsung ke PKS? Langsung Partai Keadilan dulu namanya. Oh, Partai Keadilan. Kemudian tidak lolos parliamentary threshold. Pemilu berikutnya harus berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Tapi
tetap ya, maksudnya tetap itu nggak pindah, nggak pindah. Saya dari awal nggak, sampai hari ini belum pernah nyoblos yang lain atau pindah ke partai lain. Belum pernah, saya masih konsisten di PKS. Soalnya kalau bahasa Om Bek kemarin tuh, kalau politik sekarang dan dulu beda. Iya. Sekarang banyak kutu loncat. Iya, betul sekarang. Aduh, ampun. Siapa aja boleh nyalon sekarang. Memang itu aturannya begitu. Boleh, hak warga negara itu dipilih dan memilih. Ya, gitu. Tinggal mau pakai kendaraan yang mana. Itu seperti itu. Gitu. Berarti lahir dan besar mah di Garut ya? Di Garut, Jawa Barat saya. Oh. Sekolah sampai pendidikan selesai, baru setelah itu hijrah ekonomi tadinya, Mas. Hijrah ekonomi. Sama keluarga apa sendiri? Waktu itu saya ngikut kakak kakak yang duluan di sini. Kemudian setelah semua anaknya di sini, orang tua juga ikut ke sini gitu. Jadi sebetulnya hijrah ekonomi karena memang harus hijrah ya. Tidak niat-niat untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Tapi karena saya anggota partai politik, anggota PKS, saat ditunjuk oleh partai untuk nyalon, ya apa boleh buat gitu. Saya nurut lah. 2009 saya disuruh nyalon waktu itu. Kalau nggak nurut nggak mungkin jadi sekarang. Iya gitu. Karena saya nurut aja sama pimpinan partai gitu kan. Udah apapun keadaannya, secara ekonomi juga ini, secara temen nggak punya di sini gitu kan. Keluarga besar enggak. Tapi karena kita aktivis, itu punya beberapa banyak binaan, paguyuban, majelis taklim, kemudian lembaga-lembaga, jadi akhirnya banyak dikenal masyarakat. Mungkin masyarakat tertarik memilih, alhamdulillah terpilih gitu. Kang, tadi kan mulai ke politik itu dari SMA ya? Dari orang tua ngedukung apa gimana, Kang? Orang tua memang dulu di partai politik gitu, aktivis, tapi dulu di P3. Nah, setelah saya di Partai Keadilan, keluarga besar semua ikut saya. Bukan anak ikut bapak ya? Bukan. Ya. Saat itu saya yang ikut. Saya lagi zaman SD, zaman SMP itu ikut-ikut. Kampanye pakai mobil bak terbuka, kemana-kemana itu ikut. Gitu. Karena memang waktu itu partainya kan dibatasi hanya 3. Nah, setelah itu saya sampaikan begini-begini, akhirnya ikut. Dan sampai hari ini di kampung saya kalau pemilihan, mau pemilihan kepala desa, mau pemilihan bupati, gubernur, presiden, dewan, selalu menang kalau di kampung saya itu PKS itu. Yang di Garut sana. Iya. Tapi keluarga sekarang kebanyakan di sini, Merak. di sini, di Merak sekarang. Tapi masih ada yang di Garut. Ada paman bibi pada di sana masih. Iya. Kang, hijrahnya kenapa Kang tadi itu soal ekonomi itu maksudnya dan kenapa milih Banten gitu? Artinya gini ya, orang tua saya tuh memang hari-harinya itu sebagai petani, dan petaninya bukan petani besar, hanya petani kampung. Kemudian anaknya itu ada 9 gitu kan ya. Ya saya sekolah aja terseok-seok, akhirnya udah milih untuk cari penghidupan yang lebih baik lah secara ekonomi. Nah, kenapa Merak? Karena itulah ada pertama cikal bakalnya, ada kakak saya yang ikut tadinya kan gitu. Datang ke Merak dan diperbolehkan sama orang tua, tapi nggak dibekalin apa-apa, hanya dibekalin doa. Wah itu yang tidak ternilai kan? Iya, saya di Merak awal ya jadi kuli panggul pasar. Iya, tapi kan siapa yang mengira kan? Iya. Yang penting kita gigih, ya kan, mau berjuang. Ada hasilnya. Alhamdulillah gitu. Ya. Kalau kata orang mah proses tidak mengkhianati hasil. Ya, alhamdulillah. Walaupun bukan tujuan sebelumnya menjadi anggota dewan itu, karena memang mungkin sudah titis tulisnya ada, jalannya juga saya ada gitu. Ya alhamdulillah akhirnya sudah keempat kalinya nih dicalonkan oleh PKS untuk menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Sebelum di DPRD anggota partai saja apa gimana? Pengurus. Saya pengurus Ranting Taman Sari 2 periode, kemudian ketua Ranting Taman Sari di Pulau Merak itu ada namanya Kelurahan Taman Sari. Kemudian 2 periode menjadi ketua DPC itu tingkat kecamatan. Ketua DPC PKS Pulau Merak. Nah, setelah itu menjadi anggota dewan, baru ditarik saya menjadi pengurus Kota Cilegon.
udah 2 periode juga ini. Untuk jadi anggota Dewan PON itu didorong apa dari diri Akang sendiri? Kayaknya harus saya ada di gedung itu kayaknya nih ada yang awalnya bang enggak, saya awalnya 2009 itu nolak gitu kan. Nolaknya kenapa Kang? Nolak ya, yang merasa belum pantas saja, belum pantas dari segi apapun. Belum pantas itu karena waktu itu saya baru umur 26 kalau nggak salah ya. Dari umur, dari finansial, dari pengalaman. Tapi karena tadi perintah partai gitu kan, dan alhamdulillah begitu nurut ya terpilih juga kan gitu. Periode pertama terpilih ya. Terpilih. Nah periode selanjutnya apakah didorong lagi apa? Wah ya memang di PKS nggak bisa kita ingin misalnya saya pengen menyalonkan diri karena saya ABCD nggak bisa, tapi semua diminta nyalon lagi ya gitu, bahkan diminta menyalon lagi itu supaya kursinya jangan sampai hilang gitu. Harus alhamdulillah dari pemilu ke pemilu suara saya selalu tinggi. Naik gitu ya, grafiknya nggak pernah turun apa nggak pernah datar gini apalagi turun. Dan itu kan untuk ngejaga apa ya kalau bahasanya melumbung-lumbung suara. Melumbung suara itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan di 2024 ini juga diperkirakan tetap akan suaranya naik dari 2019 kan gitu. Lanjut lagi nih berarti Kang? Iya lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Masih di dapil yang sama di Kota Cilegon. Dapil 4 sekarang namanya Grogol Pulau Merak. Grogol Pulau Merak. Kalau dulu namanya dapil 3. Sekarang dapil 4. Gitu. Mantap ceritanya ya Kang ya. Iya. Kang, jalan hidup. Ini bener nggak Kang? Saya katanya dapat ya dari tim juga lagi-lagi tim riset katanya. Nih Akang ini jadi apa ketua forum Asgar. Oh iya. Yang belum tahu Kang, Asgar itu apa Kang? Iya, saya jadi ketua itu sebelumnya banyak amanah di organisasi ya karena memang dulu saya aktivis ya. Begitu pulang ke sini awal pertama itu ya saya menjadi ketua ranting partai, kemudian ketua DPC. Yang selanjutnya yang ke masyarakatnya saya jadi ketua paguyuban Pasar Baru Merak. Dari dulu sampai hari ini saya masih. Kemudian karena banyak juga pendatang ke daerahan dari Garut gitu kan, akhirnya berkumpul membuat paguyuban Asgar namanya itu ya. Asgar itu asli orang Garut, asli Garut gitu ya. Asli Garut kan banyak di sini, baik yang sebagai pekerja, birokrat, ada juga pengusaha, pedagang, artinya banyak sekali. Nah itu penghimpun itu sebetulnya tidak ada maksud tujuan selain silaturahmi. Silaturahmi kalau ada kesusahan, kalau ada butuh advokasi gitu, jangan kalau ada paguyubannya enak seperti itu. Sampai sekarang Kang? Sampai sekarang saya masih di itu. Dan ininya ada berapa Kang kalau di sini? Apa? Dia keanggotaan atau seperti apa Kang? Ya keanggotaan sih. Banyak sebetulnya mah ya. Update terakhirnya saya belum nggak begitu paham ya. Tapi yang jelas mah ribuan. ribuan ya. Tapi dia KTP mau udah di sini kali. Sebanyaknya yang sudah domisili sini. Ya, terutama di Merak itu banyak orang yang di kapal. Kapal sebagai pedagang, sebagai tukang urut, sebagai pekerja gitu, banyak sekali kalau di Pulau Merak. Soalnya pas begitu kata tim ketua forum Asgar yang ada di benak saya itu, kalau dulu kan kalau saya kecil ya Kang, SD SMP kalau mau cukur rambut ke Asgar kan. Iya. Sekarang masih banyak. Banyak sekarang juga masih Kang. Banyak, masih. Asgar. Keahlian mencukur emang pada ahli kalau di sana. Aduh. Tapi masih sering ke Garut Kang? Apa? Masih, karena saya ada keterkaitan usaha juga di sono. Saya punya penggemukan domba, penggemukan sapi. Ternak ya? Ternak ya, penggemukan. Jadi kalau musim begini nampungnya di sana, nanti yang ngejual di sini gitu. Sama kayak ini dong Kang, ada dari PKS Kota Serang apa? Kang Agis, Kang Ridwan kalau di Serang itu ada juga. Belum para pengusaha ternak, pengusaha akikah. Domba-domba Garut itu kan. Domba-domba Garut. Dan di sana katanya paling paling secara kultur dan secara kebiasaan warga sana di rumah-rumah itu punya ternak itu. Jadi pulang dari kebun, pulang dari sawah,
itu pasti bawa rumput buat ternak. Ya simpanannya itu simpanan harta kekayaannya. Kalau anaknya pengen kuliah, bayar sekolah, tinggal bawa ke pasar kan langsung laku. Gitu. Dan itu artinya tumbuh dan berkembang. Kalau naruh itu, beda dengan naruh uang kan yang ada habis. Bener, kan? Kalau itu mah tumbuh dan berkembang. Hari ini 1, lusa, dan kemudian bulan berikutnya bisa nambah 4, 5. Beranak pinak. Ya, beranak pinak. Kalau nanti dijual 1, 2 kan masih anaknya masih banyak. Kenapa nggak ditarik ke sini, Kang? Kalau untuk penggemukan dan pengembang biakan di sini cuacanya yang nggak cocok. Jadi lambat di sini tuh. Lambat. Ya. Cuaca ya. Ya, cuaca kalau di sana memang dingin, kemudian si rumputnya juga kadar airnya tinggi, itu yang bikin cepat tumbuh kembang di sana itu. Kalau di sini mah ya jual aja, harganya lumayan. Jual. Punya ini ya kandang penjualan jadi Merak punya. Di Merak punya, ada kandang sapi, ada kandang kambing, kandang domba punya di sana di Merak. Di Garut juga punya untuk penggemukannya. Itu. Mungkin teman-teman kan nggak tahu ya. Taunya Bapak Dewan saja, cuman kan nggak tahu dia keseharian seperti apa. Iya. Dia dulunya seperti apa gitu. Dulunya mah pokoknya malah luar biasa. Berarti dulu pas ke Merak, Banten udah keluarga, Kang? Apa? Belum. Belum keluarga. Tahun 2000 saya keluarga nikah tahun 2005. Oh, 2005. Orang sini? Bukan, orang Subang juga. Oh, Subang juga. Jadi Jawa Barat juga. Biar masih bisa mudik, kan? Iya. Ya jodohnya aja sebetulnya mah. Jauh. Karena mungkin orang Meraknya mah tahu gitu kan sehariannya lah kuli panggul, nggak mau saya kan. Tapi nggak tahu aja ya. Ya kan nasib orang kan ya, nasib orang kan yang tahu. Karena orang kan ngelihatnya secara fisik aja, secara visual aja. Oh, kelihatannya kuli panggul lah, siapa yang mau kan gitu. Cuman sekarang kan siapa yang tahu jadi dewan dan dewan kehormatan. Kehormatan. Kang, balik lagi ke badan kehormatan, Kang. Ini kan udah masuk tahun politik ini, Kang. Ya. Terus anggota dewan mulai mungkin ada yang akan mencalonkan dirinya lagi segala macem. Nah, itu berat nggak sih, Kang, untuk di BK sendiri, maksudnya untuk pengawasan segala macamnya, Kang? Ya, artinya memang sangat berat lah. Kenapa? Karena kita memahami juga teman-teman di DPRD sekarang itu mayoritas mencalonkan kembali. Ada yang ke pusat, ada yang ke provinsi, tapi banyak di dapilnya masing-masing. Benar. Dan mereka tentunya tahun berikutnya kan pengen terpilih kembali. Gitu. Saat ketemu dengan masyarakat, bentrok dengan rapat, ya rapat yang dikorbankan. Nah, itu harus memang perlu kejelian kita sebagai anggota BK, gimana masyarakat tetap terlayani. Rapat-rapat di DPRD juga sebetulnya kan kepentingannya masyarakat juga gitu. Benar. Bukan hanya kepentingan pribadi. Rapat anggaran, seperti tadi rapat terkait aduan masyarakat, masalah tanah, masalah kesehatan, pendidikan, tenaga kerja. Itu banyak sekali aduan-aduan kepada ke DPRD. Nah, itu kalau tidak ada yang mengolah, ada yang menandatangani, tidak ada yang melayani gitu, kemudian siapa gitu. Sementara kalau rapat-rapat paripurna, rapat-rapat badan AKD itu kan butuh quorum. Benar. Kalau nggak quorum ya nggak jadi. Kecuali rapat dengan masyarakat RDP. Ya. Seperti tadi dari Komisi 1 hanya saya mewakili sama ketua aja gitu kan. Itu nggak ada masalah. Tapi untuk hal-hal pengambilan keputusan nggak bisa, harus quorum gitu kan, ada aturannya gitu. Pasti kan soal absensi ya kan. Nah, iya, absensi. Kan, mungkin udah coba ke daerah dapil masing-masing gitu kan ya. Yeah. Mendingan jadi BK di hari-hari biasa ya, bukan masa pemilu. Iya, masa pemilu juga ada lumayan berat karena tadi itu mereka kadang-kadang pertemuan dengan warga kan sampai larut malam, jam 1, jam 2, ya otomatis untuk bangun pagi ada berat. Rapat jam 9 bisa molor sejam, bisa molor 2 jam untuk nunggu quorum itu. Tapi itu sih hanya beberapa saat saja. Hari-hari biasanya sih alhamdulillah tidak terlalu ini. Gitu.
kita juga memahami, yang penting selama masih bisa toleransi, tidak melanggar etika, tidak melanggar kedisiplinan yang parah, ya kita masih toleransi lah. Kemarin itu ngobrol sama Mbak Yaki, itu BK itu katanya ini sebadan kehormatan itu harus melihat juga dari segi kerapiannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Emang bener kan? Iya. Iya, karena memang di DPRD diatur gitu kan. Misalnya seragam nih, seragam antara rapat biasa, rapat paripurna biasa dengan pengambilan keputusan itu seragamnya juga beda. Nah, kalau pengambilan keputusan itu harus memang baju yang tangan panjang gitu. Nanti kalau rapat paripurna istimewa seperti tadi, pengambilan sumpah jabatan itu harus lengkap ya, pakai dasi, pakai jas gitu ya. Kalau rapat-rapat yang biasa penyampaian itu pakai seragam biasa aja. Gitu. Nah ini memang harus menjadi contohnya. Yang pertama jadi contoh ya badan kehormatan. Kita disorot kalau misalnya rapat paripurna tidak pakai kopiah aja, kita disorot gitu. Nggak pakai kopiah. Nah, kopiah disorot. Gitu. Nah jadi kita harus menjadi contoh. Gitu. Jadi contoh. Iya. Sampai sebegitunya ya, dilihat dari hal yang terkecil ya. Iya betul. Tapi itu aturan-aturan itu maksudnya runtunannya apa, ada aturan dari pusat kah? Maksudnya dari dewan-dewan lain pun sama apa bikin aturan sendiri, Kang? Sebetulnya kan ada tata tertib DPRD yang mengatur itu, tentunya mengacunya kepada undang-undang. Tapi ada juga yang muatan-muatan lokal, seperti di Cilegon hari Kamis bahasanya bebasan gitu. Bebasan. Ada yang daerah lain hari Selasa misalnya pakai baju pangsi kalau daerah Jawa Barat itu kan. Mungkin hari Kamis pakai baju batik gitu khusus. Jadi ada muatan-muatan lokal yang sifatnya di situ yang biasa menjadi ciri khas lokal apa gitu. Cilegon Kemis itu bebasan gitu. Bebasan. Iya, bebasan. Bahasa ngomongnya itu pakai bebasan sini. Gitu. Ya, itu ada aturan di tata tertibnya, detail sebetulnya. Kang, selama jadi BK, ya jadi pimpinan BK dan sekarang anggota, ada apa cerita lucu nggak sih, Kang? Ya sebetulnya cerita lucu sih nggak ada ya. Cuma kalau bercanda-bercanda mah banyak lah. Konteksnya bercanda mah sering lah gitu ya. Seperti apa tuh, Kang? Ya tadi itu seperti misalnya udah lama gitu kan. Kirain mah sudah nggak betah di dewan. Otak ganti saya bilang kan gitu. Ketawa kan mereka. Begitu bilang mau diganti bahkan mereka juga gak mau. Iya. Saya bilang nanti wayang pemilu kamu berlomba lagi pengen jadi dewan lagi ya. Sekarang udah di dewan jarang ke kantor saya. Nanti kursinya digotong orang. Jadi seperti itulah, bercanda-bercanda lah gitu ya, artinya tidak diambil hati juga mereka. Dengan begitu juga mereka berpikir, oh iya ya katanya kan gitu, nanti kursi saya diambil repot juga kan itu. Repot, bangunnya capek-capek. Luar biasa lah pokoknya. Ingin merebut satu kursi itu berdarah-darah. Kan kalau dapil 3 ya? Dapil 4 sekarang. Sekarang dapil 4. Namanya dapil 4. Dapil 4. Ini berapa suara, Kang, di situ, Kang? Untuk bisa jadi DPT-nya itu 67.000. 67.000. Rata-rata aman untuk dapat satu kursi itu ya 5.000 suara lah. Nah, 5.000. Karena 67.000 itu nanti kan yang artinya kalau 80% aja 8 kali 6 berapa ya? 8 kali 56.000. Jadi rata-rata 6 sampai 7.000 suara untuk satu kursi itu. Gitu. Karena di sistem Sunleg murni ini di ranking kan. Di ranking ya, pemenang ke-1, kedua, ketiga, akhirnya kursi itu dibagi oleh ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalau masih ada sisa kursi, nanti yang juara pertama dibagi 3 suaranya, diadu lagi dengan yang bawahnya, seperti itu. Kalau untuk saat ini PKS ada berapa kursi, Kang? 4, ada 4 kursi, masing-masing dapil 1. Nah, walaupun 4 kursi, PKS urutan ketiga se-Cilegon. Jadi mendapatkan unsur pimpinan wakil ketua 2. Gitu. Ya mudah-mudahan targetnya sekarang berapa, Kang? Ya targetnya sih 12 kursi. Targetnya fantastis. Mudah-mudahan tercapai, paling tidak ya meleset 8 kursi lah.
Cuman lah kan, karena itu amanah partai ya harus kita Iya. perjuangkan. mau nggak mau ya Mau harus nggak mau itu. semaksimal mungkin. Dan partai pun itu bukan hasil ketua partainya, tapi Iya. hasil musyawarah daerahnya. Musdanya mengamanatkan bagaimana 12 kursi. Tapi gimana caranya kan, sedangkan kan ya tadi sendiri nih yang ya kasarnya bolos-bolos udah mulai ke dapil masing-masing diliatin nih kan. Akhirnya berpikir kan, lah saya juga kan mau nyalon gimana ya kan. Sebetulnya pinter-pinter lah, pinter-pinter memanage waktu, karena siapapun sama, waktu itu 1 kali 24 jam. Benar. Cuman ada yang pandai memanage gitu kan. Ya saya juga sama, ketemu masyarakat sehari bisa 5-6 titik kan gitu. Ya seperti sekarang ini misalnya nih gitu kan, pagi sudah ke kantor, nanti jam istirahat saya nemuin tuh bisa nengok orang sakit, kemudian bisa ngejenguk yang meninggal, datang juga gitu. Nah seperti hari ini nih, saya udah ada 3 atau 4 orang yang harus saya jenguk nih setelah dari kantor itu. Harus juga keluar kota ya, berangkat malam gitu. Jadi yang penting pandai memanage dan badannya harus pandai juga menjaga supaya tetap fit gitu ya. Benar. Fisiknya. Harus kuat. Harus fit fisiknya kan. Kang, nggak kerasa kita udah hampir sejam ini ngobrol. Siap, alhamdulillah. Muter-muter Cilegon asik pokoknya. Iya, nggak kerasa ya. Pokoknya yang belum ke Cilegon, nggak muter Cilegon ini salah ini. Ini kawasan industri ini ya. Enak tuh. Kang, pesan nih Kang untuk masyarakat ataupun masyarakat lah, masyarakat Cilegon ataupun yang bukan di Cilegon ya kayak Akang tadi. Saya sih tersentuh dari yang tadi soal ekonomi segala macem bisa sampai sekarang kan jadi gitu. Apa sih pesan buat mereka gitu biar Ya, putus asa, Kang? untuk masyarakat Cilegon khususnya dan umumnya untuk warga seluruh Indonesia, yang pertama sebetulnya mah kita harus punya keyakinannya. Setiap yang kita perjuangkan itu kita harus yakin bahwa kita akan berhasil. Tapi yakin bukan kepada kemampuan pribadi, karena manusia mah pada hakikatnya lemah. Tapi yakin bahwa Allah akan menolong setiap usaha kita saat kita sungguh-sungguh gitu. Itulah yang saya tanamkan kepada diri saya dari zaman dulu sampai hari ini. Dan keyakinan itulah yang akan terus memacu kita gitu ya, untuk bisa tadi lagi lemah bangkit lagi, lemah bangkit lagi. Yang kedua tentu harus punya tujuan. Dan yang ketiga, di samping itu juga kita harus terus mengupgrade keilmuan kita, relasi kita, pengalaman kita. Karena kalau kita pengen memang derajatnya diangkat ya, syaratnya 2 saja, beriman dan berilmu. Baru kita akan diangkat derajatnya. Maka ya jadi beriman dan berilmu kuncinya. Ya kuncinya. Terus saja diupgrade keilmuan kita. Makanya mencari ilmu itu nggak ada batasan umur gitu ya. Oleh karena itu siapapun kita, ayo mari kita upgrade keilmuan kita, keimanan kita, sehingga Allah itu melihat bahwa kita layak untuk mendapatkan derajat yang ya di sisi manusia atau di sisi Allah itu pantas lah seperti itu. Ya, itu proses tadi itu kan, proses tidak mengkhianati hasil. Iya. Kang, kalau pesan untuk anggota-anggota dewan, apalagi sekarang jelang-jelang pemilu, nah ini kan bebannya ada di BK untuk tiap hari kayaknya harus kenceng deh. Ayo dong. jangan jangan bolos segala macam. Gimana Kang pesan-pesannya Kang? Jadi ya saya doakanlah kepada teman-teman semua anggota dewan yang mencalonkan kembali, terpilih kembali dengan ikhtiar yang maksimal, tapi jangan sampai melupakan kewajiban yang saat ini. Kita masih tersisa 11 bulan lagi periode ini. Di periode ini 11 bulan lagi sampai bulan September. Kita masih menjadi anggota dewan periode 2019-2024. Oleh karena itu amanah yang dibebankan kepada kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Terkait dengan datang ke dapil, insya Allah tidak akan tidak akan habis lah suara bahkan gitu, sudah ada. Dan yang mungkin saya juga mengajak kepada masyarakat Cilegon, terutama kepada kaum milenial, kaum Gen Z, ayo bersama-sama aktif di politik gitu ya. Karena di Indonesia ini
apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita tempati, semua itu diatur oleh kebijakan politik. Nah, oleh karena itu tanggal 14 nanti Februari semua rame-rame datang ke TPS untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan datang. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun yang akan datang. Nah, hindari jangan golput. Jangan golput. Karena gimana pun suara kalian itu sangat menentukan nasib bangsa kita ke depan, baik Cilegon, Provinsi Banten ataupun Indonesia yang di masa yang akan datang. Mungkin butuh waktu untuk kalian lihatnya siapa dari mulai presiden, terus nanti ada pilkada, pilkot, pileg segala macam, mulai dari sekarang dilihat siapa itu yang bagus mungkin menurut kalian, karena kalian yang akan menentukan gitu, jangan salah-salah ya Kang ya. Pemilihnya. Apalagi ya umumnya pada di Cilegon, gimana caranya jangan salah pilih orang nanti, pokoknya yang membangun Cilegon biar bisa lebih maju lagi kan ya. Iya betul. Gitu. Artinya ya saatnya nanti 2045 Indonesia akan dapat bonus demografi. Dan bonus demografi itu di mana penduduk Indonesia itu mayoritas diduduki oleh masyarakat di usia produktif. Gitu. Usia produktif saat ini saja pemilih kita yang Gen milenial dan Gen Z aja udah hampir 60%. Kebayang nanti 20 tahun yang akan datang mungkin mayoritas penduduk Indonesia itu mayoritas produktif. Nah, kalau sekarang teman-teman yang Gen milenial, Gen Z ini tidak peduli terhadap politik, nanti siapa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di daerah, di Provinsi Banten dan Indonesia? Dan tidak bisa instan kalau politik itu. Berproses, itu harus berproses. Kalau instan ya mie aja. Kalau instan mie aja tuh. Karena hasilnya pun takut namanya kurang matang ya. Iya, betul. Iya, artinya politik itu harus benar-benar ditempa lah. Ya teman-teman, mungkin obrolan saya dengan Kang Am hari ini sampai sini aja. Mungkin lain waktu ya Kang Am. Siap insya Allah. Nanti ngobrol lagi boleh, karena menarik ceritanya nih. Ya kalau ke depan ngobrol-ngobrol lagi banyak sebetulnya yang menjadi topik terutama di Cilegon. Bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengentaskan pengangguran. Dan saya selama 10 tahun menjadi anggota dewan itu sudah punya catatan-catatan. Kalau Allah takdirkan saya menjadi kepala daerah gitu kan ya, itu rumusan-rumusan untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran itu sudah ada catatannya. Dan nanti bolehlah kapan-kapan kita buka supaya ya walaupun tidak menjadi kepala daerah, paling tidak ilmu saya ini bisa diserap oleh masyarakat berdasarkan pengalaman saya di pemerintah Cilegon dan juga di partai politik. Kalau di partai politik saya sudah 26 tahun. Sudah lebih dari setengah umur saya di politik. Oke, mudah-mudahan nanti kesempatan waktu kita bisa ngobrol. Boleh saya menarik itu Kang? Siap. Karena ini waktunya sudah tidak cukup kayaknya Kang. Siap. Oke, teman-teman, sampai saat ini aja obrolan kita dengan Kang Aam. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa terus ikuti program dari Bandung Story SOS, sajian obrolan santai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.